Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Saat ini Pak Guru Fitrah sedang berada di kawasan hutan ya, sedang berkemah, sedang santai. Walaupun demikian, Pak Guru Fitrah tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan video-video pembelajaran yang bermanfaat buat seluruh peserta didik dimanapun Anda berada, yang berada di seluruh wilayah Indonesia maupun seluruh masyarakat Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi sistem peradilan Indonesia. Materi ini adalah materi kelanjutan bagian ketiga dari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Baik, kita memantau sekitar dulu ada apa. Saat ini Pak Guru Fitrah sedang berada di kawasan hutan ya, sedang berkemah. Walaupun demikian, Pak Fitrah akan menyampaikan materi terkait sistem peradilan di Indonesia. Peradilan adalah suatu proses untuk mengadili, mengatasi masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi antara individu dengan individu. Nah, di sini tugas peradilan ya, menyelesaikan masalah. Kemudian pengadilan adalah lembaganya, kantornya untuk menjalankan tugas mengatasi masalah tersebut. Nah, sementara peradilan itu masuk dalam kategori kekuasaan kehakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sistem hukum dan peradilan Indonesia. Pada bagian ini adalah bagian ketiga dari materi sistem hukum dan peradilan Indonesia. Nah, untuk di bagian ketiga ini kita sudah memasuki pembahasan mengenai peradilan di Indonesia. Seperti apa sistem peradilan di Indonesia itu? Kita terlebih dahulu harus membahas dasar-dasar dari sistem peradilan di Indonesia, yakni kekuasaan kehakiman. Jadi kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan yang memiliki kewenangan di bidang peradilan. Untuk itu, untuk bisa mengetahui sistem peradilan di Indonesia, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Selama berdirinya atau selama adanya kekuasaan kehakiman ini telah diatur dengan berbagai macam aturan atau undang-undang yang lahir, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang kekuasaan kehakiman sampai pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Maka dilihat dari sejarah undang-undang ini bahwa kekuasaan kehakiman telah diatur pada tahun 1964. Kekuasaan kehakiman sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini dengan jelas, dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dari kalimat ini kita bisa mengambil benang merah bahwa peradilan di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan asas-asas prinsip-prinsip yang merdeka, bebas dari tekanan manapun. Kemudian dalam memutuskan atau menegakkan hukum dan keadilan itu bersandarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah sistem peradilan di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila dan kekuasaan yang merdeka. Kemudian, siapa
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kita bisa lihat di sini ada 3 bagian penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah Mahkamah Agung. Yang kedua, badan peradilan di bawahnya. Di bawah Mahkamah Agung ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Yang dimana setiap penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Kita terlebih dahulu membahas Mahkamah Agung. Nah, merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Jadi Mahkamah Agung ini adalah Mahkamah Agung adalah merupakan pengadilan tertinggi. Sudah tidak ada lagi di atasnya. Jadi Mahkamah Agung yang paling di atas ya, kalau kita urutkan secara vertikal, secara bagan. Nah, apa sih tugas dari Mahkamah Agung? Nah, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk mengadili pada tingkat kasasi. Tingkat kasasi di sini dimaksudkan tingkat paling atas terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi, ketika kita tidak puas terhadap keputusan pengadilan negeri misalnya, maka kita bisa mengajukan permohonan untuk banding ya ke Mahkamah Agung dalam rangka untuk memperoleh keadilan. Nah, ketika sudah keluar keputusan Mahkamah Agung, maka tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Nah, itu. Jadi negara masih memberi kesempatan buat seluruh warga negara apabila ia tidak puas dengan keputusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, ia bisa langsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk merevisi atau meninjau kembali keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Selain memutus dan menegakkan hukum, tentu juga Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi ada banyak peraturan perundang-undangan mulai dari Perwali, Pergub, PP, Kepres, itu Mahkamah Agung yang uji apakah peraturan tersebut sesuai tidak dengan undang-undang yang telah dibuat, telah disahkan oleh DPR. Nah, tentu ada kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, selain tugas mengadili dan menegakkan hukum, tentu ada tugas yang lainnya di mana Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkup peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi Mahkamah Agung pun mengawasi setiap proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung seperti pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, itu diawasi oleh Mahkamah Agung. Nah, kita pindah ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi kita lihat Mahkamah Agung itu lebih pada bersentuhan bagaimana warga negara mendapatkan keadilan terhadap masalah-masalah yang dihadapi warga negara, maka di Mahkamah Konstitusi ini lebih pada menyelesaikan masalah atau perkara di bidang politik. Nah, kita lihat tugas dari Mahkamah Konstitusi ini adalah yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi undang-undang yang dibuat oleh DPR itu diuji oleh MK apakah undang-undang tersebut sesuai tidak dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Jadi ada permasalahan antara lembaga negara satu dan lembaga negara lainnya, itu maka di MK yang memutuskan. Yang kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilu umum. Nah, inilah kerja Mahkamah Konstitusi yang lebih dikhususkan pada ranah-ranah bidang politik, masalah-masalah kehidupan politik, dan masalah-masalah lembaga negara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran umum. Jadi selain
memutus masalah pemilu, memutus masalah sengketa partai, dan menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk mengadili presiden dan wakil presiden apabila ia melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang membuat presiden dan wakil presiden itu bisa berurusan dengan Mahkamah Konstitusi apabila ia melakukan 1. Pengkhianatan terhadap negara, 2. Korupsi, 3. Penyuapan, 4. Tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, inilah dia tugas dari MK, di mana MK akan memberikan putusan terkait pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden itu telah melanggar. Jadi MK memiliki tugas untuk mengadili presiden dan wakil presiden. Selain itu, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tentu kita akan membahas 4 lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum ini memiliki dasar hukum yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengertian: peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Nah, jadi peradilan umum ini semua masalah-masalah yang bersifat umum yang dihadapi oleh warga negara, maka warga negara bisa kemudian melakukan permohonan kepada peradilan umum untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Melaksanakan kekuasaan kehakiman peradilan umum, yakni terdapat atas 3 jenis pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri. Di sini pengadilan tingkat pertama berada di kota atau kabupaten. Wilayah hukumnya adalah kota dan kabupaten. Di pengadilan negeri masuk dalam peradilan umum yang menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan masalah-masalah pidana. Masalah-masalah pidana itu yang berhubungan dengan sangkut paut orang dengan orang, ya, manusia dengan manusia, yang bisa merugikan atau melukai orang tersebut. Nah, itu. Kemudian ada pengadilan tinggi. Ketika di pengadilan negeri keputusan yang tidak memuaskan, bisa masuk ke pengadilan tinggi untuk melakukan banding. Ini berada di ibu kota provinsi. Kemudian Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang ada di peradilan umum. Kekuasaan dan kewenangan peradilan umum. Pengadilan umum memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jadi di peradilan umum ini masalah yang ia selesaikan adalah masalah pidana dan perdata, ya. Kemudian pengadilan tinggi itu mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Nah, ini pemeriksaan perkara, bagaimana cara dilakukan atau proses peradilan di pengadilan umum. Kita lihat harus berdasar nomor urut. Jadi pemeriksaan perkara itu diurutkan berdasarkan nomor urut yang ada. Kemudian korupsi juga masuk di ranah pengadilan umum. Kemudian terorisme, narkotika, pencucian uang, perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan undang-undang, perkara yang terdakwa dalam rumah tahanan negara. Jadi ini hal-hal yang diperiksa oleh pengadilan umum, ya. Nah, ini lebih condong kepada masalah-masalah pidana. Pidana itu ada masalah-masalah yang bisa merugikan orang dengan orang, atau merugikan secara material dan secara jasmani juga. Ini bisa masuk di dalam pengadilan umum. Kemudian ada pengadilan agama. Ini tertuang dalam dasar hukumnya, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengertian: peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Jadi peradilan agama ini lebih dikhususkan bagi penganut agama Islam ya. Sementara kalau sementara selain yang bukan beragama Islam itu diselesaikan di peradilan umum. Kalau hal-hal yang berhubungan perdata, jadi ada pengadilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang dapat diselesaikan melalui masalah-masalah perdata. Jadi masalah-masalah perdata itu masalah-masalah seperti ahli waris, masalah tanah, pernikahan, perceraian dan sebagainya. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman peradilan agama sama halnya juga pelaksanaan peradilan umum, di mana ada pengadilan agama, kemudian ada pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Kekuasaan dan kewenangan peradilan agama. Pengadilan agama sama halnya dengan peradilan umum, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang. Jadi ini yang menjadi objek dari peradilan agama, yakni masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, sakap, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini menjadi kewenangan dari peradilan agama untuk memberikan keputusan terkait perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat yang beragama Islam terkait perkawinan, terkait waris, terkait wasiat, terkait hibah, terkait wakaf, terkait zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, ini yang menjadi kewenangan dari peradilan agama. Kemudian masuk kepada peradilan militer. Undang-Undang Dasar Hukumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Sebagaimana dengan peradilan umum maupun peradilan agama, di mana peradilan militer ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman atau merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki tugas untuk menegakkan keadilan bagi angkatan bersenjata, atau lebih dikhususkan untuk polisi dan tentara nasional Indonesia ya. Di mana juga terdapat juga tingkatan-tingkatan di pengadilan militer. Ada pengadilan militer, militer tinggi, militer utama, dan militer pertempuran. Kekuasaan peradilan militer. Pengadilan militer, pengadilan tingkat pertama, perkara pidana ya, terdakwa berpangkat kapten ke bawah. Jadi kapten ke bawah itu masuk kepada pengadilan militer kalau ia melakukan tindak-tindak pidana seperti tindak pidana itu berupa tindakan yang merugikan orang lain secara jasmani maupun material ya. Kemudian pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi tingkat pertama perkara pidana, terdakwa berpangkat mayor ya, mayor ke atas. Kemudian ditentukan harus diadili oleh pengadilan militer tinggi. Sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Pengadilan militer tingkat banding yang telah diputus pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dinyatakan banding. Kemudian sengketa kewenangan antar pengadilan militer. Kemudian ada pengadilan militer utama, kedudukannya di ibu kota negara. Daerah hukum seluruh wilayah Indonesia, memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Kemudian pengadilan militer pertempuran, ini bersifat mobil, mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana. Jadi peradilan militer ini lebih dikhusus pada jabatan kemiliteran ya, seperti Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kita masuk pada peradilan tata usaha negara yang telah memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, sama halnya dengan pengertian-pengertian peradilan yang lainnya, di mana tentu memiliki tugas untuk mengadili dan menegakkan hukum. Nah, untuk tata usaha ini lebih condong kepada masalah-masalah yang berurusan dengan administrasi negara, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.
Sebagaimana dengan peradilan yang lain, tentu peradilan tata usaha negara juga memiliki pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian apa saja yang menjadi kewenangan dari peradilan tata usaha negara ini adalah di mana di dalam pelaksanaan peradilan tata usaha negara ini mengatur atau menegakkan keadilan yang berhubungan dengan masalah-masalah administrasi negara yang ada di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Administrasi itu bisa berupa hal-hal yang berhubungan tentang pelayanan-pelayanan publik yang diberikan oleh negara, atau masalah-masalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan, atau masalah-masalah jabatan posisi yang ada di instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, yang menjadi kewenangan dari pengadilan tata usaha negara untuk menegakkan masalah tersebut agar seluruh warga negara mendapatkan keputusan yang adil terhadap masalah yang dihadapi. Saya kira inilah pembahasan untuk materi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa peradilan di Indonesia itu harus dilaksanakan dengan pedoman-pedoman yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, setiap peradilan itu memiliki hak merdeka dalam memutuskan setiap perkara, tidak pandang bulu, tidak melihat jabatan, tidak melihat siapa. Namun inilah prinsip yang dipegang oleh peradilan di Indonesia, harus memiliki prinsip yang merdeka, tentu dengan menegakkan keadilan yang bersandarkan pada Pancasila. Demikianlah video kali ini. Sebelum kita menutup video kali ini, kita akan berkunjung di salah satu jenis pengadilan yang ada di Kota Makassar, yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Kita akan melihat bagaimana suasana proses peradilan yang terjadi. Tentu rekaman video ini adalah rekaman yang diambil sebelum pandemi COVID-19. Peserta didik, sebagaimana yang Pak Guru Fitra katakan bahwa di akhir video ini akan ditampilkan suasana peradilan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Beginilah gambaran suasana Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sidang ini adalah membahas masalah hal-hal yang bersifat administrasi terkait penetapan calon wali kota Dani Pemanta Indira. Penetapan calon yang ditetapkan oleh KPU pada saat itu kemudian digugat oleh pasangan Api Cicu. Beginilah suasananya pada sidang ini, berupa sidang terbuka di mana orang bisa hadir menyaksikan persidangan tersebut. Terima kasih telah nonton Pak Guru Fitra. Jangan lupa subscribe ya.